Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Tuan Wan, tahun 2018. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali di sebuah tempat yang berlokasi di Afghanistan. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang wanita buronan yang bernama Natalie. Dia ditemani oleh atasannya yang bernama Donovan. Di situ Natalie sedang mentransfer uang jutaan dolar. It's done, Mr. Donovan. Diketahui uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan senjata dan penyeludupan narkoba. Setelah berhasil mengamankan uang tersebut, mereka berdua berencana ingin terbang ke Amerika Serikat. Namun tiba-tiba saja, para ajudan mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Beberapa penembak ini ternyata adalah mantan prajurit militer yang pernah bekerja kepada Donovan. Namun dikarenakan Opa enggan memberikan upah kepada mereka, akhirnya mereka bermurah dan langsung habis Donovan beserta anak buahnya. Di sana mereka menanyakan tentang upah yang sebelumnya belum terbayar dan Aufar mengatakan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke sebuah bank yang berlokasi di Amerika Serikat. Setelah mereka sudah mendapatkan informasi itu, mereka pun langsung memutuskan untuk terbang ke Amerika. Scene beralih ke sebuah tempat di kota Kabul. Di sana kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang akan bertransaksi barang antik dengan seorang penyelundup. Namun tiba-tiba wanita itu pun langsung ditangkap oleh anggota militer dan wanita tersebut bernama Rocky. Dia sendiri merupakan seorang agen Interpol yang ditugaskan untuk menangkap seorang penyelundupan barang antik tadi. Singkat cerita, kini Rossi diperintahkan oleh atasannya untuk datang ke TKP, tempat pembunuhan Donovan dan juga Natalie. Dia ditugaskan untuk menangkap beberapa anggota militer yang sudah melakukan pembantaian tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Rossi mengatakan bahwa Natalie dan Aufar ini adalah penjahat kelas kakap yang sedang diburu oleh kepolisian internasional. Dikarenakan akibat kasus penyeludupan uang dan para pelaku yang sudah membantai mereka berdua adalah mantan pasukan khusus yang sebelumnya disewa oleh Donovan. Scene beralih kepada seorang siswa SMA yang bernama Kenny. Saat di dalam toilet, tiba-tiba saja Kenny mendapatkan pembulian dari teman-teman sekolahnya. Dan karena ia juga kesal, dia pun dengan terpaksa langsung menghajar para pembuli tersebut. Namun di saat dia melakukan serangan balik, ternyata serangan itu diketahui oleh gurunya. Di tempat lain, kita dikenalkan kepada seorang polisi lokal yang bernama Steve. Pada kala itu, ternyata Steve tengah bahagia karena istri tercintanya sedang hamil. Scene pun berpindah kepada Ross yang sedang berada di Amerika Serikat, di mana ia akan melakukan pencarian kepada keempat anggota militer yang sebelumnya membunuh Donovan. Penyelidikan awal, Rossi langsung mendatangi seorang penjual senjata di sana. Dia menanyakan kepada si penjual senjata tersebut tentang keberadaan keempat anggota militer tadi. Si penjual senjata itu langsung beritahu tentang Rossi tentang sebuah nomor telepon atau alamat markas keempat pembunuh tersebut. Kembali ke sekolah, Kenny yang sebelumnya ketahuan telah menghajar teman sekolahnya, kini ibu Kenny yang merupakan seorang dokter langsung dipanggil ke sekolahan. Guru di sana menyarankan kepada ibunya Kenny untuk memasukkan Kenny ke dalam sebuah pelatihan polisi. Kembali kepada Steve, pada pagi itu dia dijemput oleh ayah mertuanya yang bernama May. May sendiri merupakan seorang anggota kepolisian juga. Saat sudah sampai di kantor polisi untuk bertugas, kini Meg dan juga Steve ditugaskan membawa Kenny untuk mendapatkan pelatihan anggota kepolisian. Beralih ke sebuah bank, uang yang telah ditransfer oleh Donovan ternyata sudah sampai dengan jumlah 1,36 juta dolar. I have 1.36 million. Mengetahui bahwa uang tersebut sudah ada di dalam bank, akhirnya keempat anggota pembunuh bayaran itu langsung bersiap-siap mengumpulkan beberapa senjata untuk melakukan perampokan. Dan di sana ada salah satu di antara mereka langsung menyiapkan sebuah bom di dalam restoran untuk mengalihkan pandangan polisi.
Setelah bersiap-siap, akhirnya mereka berempat pun langsung bergegas pergi menuju bank tersebut. Car main entrance, all windows face the... Hoorah. Hoorah. Load up. Kembali ke Ross yang sudah mendapatkan alamat markas dari keempat pemburu itu. Ternyata dia sama sekali tidak menemukan keempat orang tersebut. Namun sesampainya di sana, Rossi menemukan sebuah label bahan peledak dari besi. Hai, Sir Galih keempat. Scene beralih ke empat orang tadi, dan kini keempat orang itu pun langsung menyandera para pengunjung dengan membawa persenjataan lengkap. Beberapa di antara mereka berjaga di luar, bahkan ada juga yang masuk ke dalam ruangan berkas untuk mengantongi uang tersebut. Di saat yang bersamaan, Mystic dan juga Kenny ternyata kebetulan sedang berada di dekat bank tersebut. Rob, what's going on? Pada saat menunggu Step membeli kopi, Kenny menceritakan sebuah fakta kepada Mai bahwa dia ini bukanlah anak SMA yang nakal. Dan dia tidak sengaja memukul teman sekolahnya itu karena merasa sakit hati akibat dibuli berkali-kali. Keeps getting worse. Setelah Step sudah kembali ke dalam mobil, tanpa sengaja dia melihat sebuah mobil yang terparkir sembarangan di depan bank. Merasa curiga karena hal itu, akhirnya mereka langsung menghampiri mobil tersebut. Empat orang yang menyadari bahwa ada mobil polisi menghampirinya, kini keempat teroris itu pun langsung meledakkan sebuah bom yang telah dipasang ke dalam restoran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perhatian polisi bisa teralihkan dan mengurus kasus peledakan tersebut. Para perampok berharap jikalau Steve bisa pergi dari sana, namun ternyata tidak. Steve yang pada kala itu sangat curiga, mereka pun tetap mendatangi mobil itu. Di sisi lain, para polisi mendapatkan laporan ada sebuah bom di dalam restoran. Akhirnya, ratusan polisi pun langsung dikerahkan untuk menangkap para pelaku teroris. Ibu Kenny yang sedang bertugas di rumah sakit, dia pun langsung mulai mempersiapkan tim darurat untuk menunggu kedatangan korban ledakan. Begitupun Rossi yang sudah mendapatkan kabar bahwa ada sebuah ledakan di dalam restoran. Untuk itu, ia pun bergegas pergi menuju restoran tersebut. Salah seorang tersangka yang sudah muak dengan kedatangan mobil polisi, dia pun langsung melakukan penyerangan kepada Mike dan juga Step. Di situ, Mike membanting setir yang mundur hingga mereka terpojok. Selain itu, Mike meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang lain untuk segera datang ke area bank sehingga pada akhirnya Mike berhasil membunuh salah satu tersangka. Namun sayangnya tembakan perampok itu mengenai bagian kaki Step. Kemudian dia pun dibantu oleh Kenny di mana yang langsung menekan bagian luka di bagian kakinya. Kembali kepada Rossi yang kini telah sampai di tempat lokasi ledakan. Dan dari seorang pelayan restoran yang selamat, dia kemudian mendapatkan informasi bahwa pada pagi hari tadi ada seorang pria yang tiba-tiba memberikan uang tip yang sangat besar. Scene kembali kepada teroris itu, di mana mereka mengetahui bahwa pihak kepolisian sudah mengepung area bank dan kini para pasukan itu proses menembaki polisi dengan menggunakan snipernya. Step sendiri terlihat tidak percaya diri dengan keadaannya saat ini. Kemudian yang menyuruh Kenny untuk merekamnya dan di dalam rekaman itu Step menyampaikan pesan akhirnya kepada sang istri yang sedang hamil. Setelah itu, Kenny langsung memposting Step untuk dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya Kenny malah terjebak dan bersembunyi di dalam mobil. Kembali kepada Mike. Mike memberitahu istri dari Step bahwa Step terkena sebuah tembakan di bagian kakinya. Dan kini dia harus dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, sang istri pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Step. Di sisi lain, saat Kenny terjebak, dia kemudian menelpon ibunya yang sedang bertugas di rumah sakit. Ibunya Kenny meminta kepada anaknya untuk bertahan di sana. Singkat cerita, kini Rossi sudah sampai di lokasi perampokan bank di sana.
Rossi pun langsung memperingati kepala tim SWAT untuk berhati-hati dengan musuh yang kini mereka hadapi. Dikarenakan mantan pasukan militer ini akan memanfaatkan penyerangan pasukan sesuatu untuk melarikan diri. Bahkan menurut Rossi, para perampok itu adalah anggota terlatih yang mana mereka tidak akan tega untuk melakukan pembantaian. Gonna go check up on Tak lama kemudian ada seorang kepala bank malah menantang mereka semua. Kesal dengan orang itu, akhirnya salah satu perampok itu pun langsung membunuh kepala bank tersebut. Di sisi lain, Meg yang merasa khawatir kepada Kenny, dia pun memutuskan untuk masuk ke sana. Dan di waktu yang bersamaan, kini tim SWAT pun sudah memasuki area bank untuk menangkap mereka semua. Mengetahui bahwa mereka sudah dikepung, akhirnya para perampok itu berlangsung membebaskan semua tawanan. Setelah semua tawanan sudah terbebas, kini aksi tembak-menembak antara tim SWAT dan perampok pun dimulai. Setelah semua perampok tewas, kini Meg dan juga Kenny langsung diselamatkan. Kenny! Di akhir film, kita diperlihatkan kebersamaan yang sedang berkumpul kembali dengan anak dan juga cucunya. Bahkan untuk saat ini, Steph sudah mempunyai seorang bayi perempuan yang selama ini dia tunggu-tunggu. Nah, itulah alur cerita film Tuan Wan tahun 2018. Jika ada kesalahan dan Itulah dulu seluruh alur cerita film Tuan Wan tahun 2018. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya.